Iya Pak, soalnya Zoom-nya udah habis yang premium. Oh iya iya iya. Baik kita bisa mulai ya. Ini cara nge-share-nya lupa saya. Nih. Bentar, bentar, bentar. Udah bisa terlihat belum? Sudah Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan saja. Eh ini kita berapa kali lagi ya? Ars? Ini yang terakhir Pak, Hah? sisanya tinggal UAS. Oh, udah habis. Satu, Iya, dua, empat, lima, enam. Bukan masih ada satu lagi. bukan Pak, ini yang terakhir. Padahal masih kuis. Kuis kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Masih satu lagi bukan? Coba tanya lagi ntar sama Bu Rizka ya. Iya Pak. Itu kan 7 kali, ini baru 6 nih. Sama ini baru sama hari ini, itu saya hitung baru 6. Kan pertama kuis. Terus epidemiologi kerja. Kemudian manajemen resiko HI1, PP88. Sekarang HI2 nih. Nah, occupational exposure limit OL. Ini HI2 nih. Bahannya udah saya berikan ya, udah saya berikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ini. Kayaknya 7 dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di rekap absen itu Pak, ini yang terakhir. Terus Masa sih? untuk minggu besoknya itu tinggal UAS. Masa? Oh gitu. Iya Pak. Oh, tahu sih. Ya udah ntar tanya lagi sama Bu Rizka aja ya. Dipastikan aja nggak apa-apa sih. Yang penting kan bahan-bahan udah saya kasih ya. Hmm. Ya nanti kita tanya lagi sama Bu Rizka. Kalau misalnya masih ada satu kali lagi ya sudah. Kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa juga. Ya saya ingin menjelaskan hari ini tentang OL. OL itu Occupational Exposure Limit. Ini tentang NAB ya, nilai ambang batas. Tapi ini dalam bahasa Inggris. Jadi ini saya ambil sumbernya dari bahasa Inggris. Jadi ya Anda mungkin kalau nggak sempat waktunya ini saya juga ada panggilan dari klinik juga hari ini. Jadi nanti agak cepat juga. Jadi silakan dibaca aja bahan-bahan yang sudah saya berikan ya, seluruhnya yang sudah saya berikan bahan supaya nanti paham di ujian akhir ya, ujian akhir. Kemudian apa lagi ya?
Oh ya, tugas-tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya, karena tadi sama Ardi udah selesai. Jadi kalau yang belum nanti saya lihat review lagi, saya lihat di email siapa yang belum masuk, terus kemudian nanti saya cek recek ya tugas-tugasnya. Kalau masih ada yang kurang mungkin saya akan WA Japri Ardi ya. Misalnya nih yang kurang namanya ini misalnya kurang bahannya kurang lengkap atau misalnya tugasnya kurang bukan kurang maksudnya gini kurang niat buatnya gitu ya akan saya pulangin gitu ya maksudnya supaya lebih bagus buatnya jadi supaya nilainya ada ya tugas-tugas jangan lupa dong terutama tugas-tugas yang kelompok bukan kelompok ya tugas yang dikerjakan bersama ya itu kan ada apa jurnal sama PPT kemudian tugas-tugas sampingan yang lain yang buat tambahan itu misalnya untuk kuis ya yang kemarin kemudian tugas untuk nambahan nilai UTS ya jangan lupa juga tuh yang inovasi. Baik, jadi sebetulnya ini bisa Anda baca sendiri ya tentang occupational exposure limit. Jadi ini sebetulnya berbahasa Inggris tapi berbahasa Inggris yang baku ya, jadi nggak ada kesulitan ya. Anda harus tetap belajar bahasa Inggris karena di K3 selalu dasar bahasa Inggris itu mutlak harus punya ya. Mau nggak mau tidak senang tidak senang suka tidak suka tetap harus nanti kalian harus paham dengan bahasa Inggris ya misalnya kalau ada bahasa lain asing yang Anda kuasai juga ya lebih bagus ya misalnya bahasa Arab bahasa Cina tapi bahasa Inggris tuh kayak bahasa Indonesia jadi wajib minimum tahu artinya mungkin Anda pasif ya untuk berbicara sama kayak saya mau mungkin kayak pasif kalau ngomong agak kalau berbicara agak susah ya, tapi kalau mengerti mungkin dari sisi bacaan itu yang dianjurkan. Jadi ini basisnya daripada nilai ambang batas ya, di Basic Occupational Safety ya, ini ada sumbernya. Jadi ini supplemental resources-nya nih sumbernya. Ini dia diambil dari kursus ya, kursus hari pertama tentang industrial hygiene ya ini masih HI2 ya industrial hygiene kedua ya berkaitan dengan chemical dan physical hazard ya jadi memang kalau saya katakan yang sebelumnya bahwa untuk industrial hygiene ini pengukuran kesehatan kerja terutama di lingkungan kerja itu memang berkaitan dengan hazard terutama hazard kimia dan hazard fisik ya. Nah ini tujuan yang kita ambil dari kursus ini tujuannya ya mengetahui basic knowledge ya daripada sumber dan tipe-tipe workplace standard secara umum ya standar tempat kerja ya kemudian mengerti tentang apa itu arti NAB ya nilai ambang batas atau occupational exposure limit OL yang lebih dalam ya terutama dari sisi toksikologi yang sebagai basis daripada occupational exposure limit ya jadi memang dasarnya ini pengukuran adalah berbasis toksikologi, artinya yang berdampak kepada tubuh manusia. Ya. Jadi bagaimanapun juga pengukuran di dalam suatu lingkungan kerja itu selalu dikaitkan dengan dampak di dalam tubuh manusia, ya bukan hewan ya. Justru dapat toksikologi ke manusia itu. Nah, makanya banyak pengukurannya di bidang kimia maupun fisik ya. Kemudian juga penting juga standar-standar exposure-nya ya itu penting ya karena ada juga standar-standar yang universal ya. Seperti misalnya kemarin kayak benzen itu kan maksimum 0,1 per 1 ppm ya. Itu standar dunia ya. Jadi Anda kerja di mana aja itu standar benzen berlaku itu kecuali memang ada update-nya. Update-update itu yang harus Anda ikuti misalnya melalui studi-studi atau website-website yang dikeluarkan oleh organisasi tertentu ya misalnya bisa ILO bisa organisasi industrial hygiene ya dan sebagainya. Nah ini occupational exposure limit OL itu ada konsep ambang batas kemudian ada cara mengukur kemudian ada durasi paparan kemudian ada route of exposure itu artinya jalan masuknya paparan misalnya bisa lewat udara bisa lewat pernapasan ataupun lewat kulit ya ataupun tertelan ya biasanya sih pernapasan tertelan atau exposure di kulit ya kalau fisik biasa kulit misalnya pendengaran ataupun radiasi ya kalau telinga kulit mata ya
panca indera itu paparan panca indera ya. Dan tentunya sumber-sumber daripada hazardnya. Nah, ini karena kursusnya di negara luar ya, di USA ya, di OOC. Nah, ini menggunakan peraturan dari Occupational Safety Health Act itu hukum ya atau regulasi ya. Biasanya begitu setiap kursus dimanapun ya, mau di kursus di Indonesia ya yang diselenggarakan oleh Kemenaker misalnya ataupun lembaga-lembaga resmi pemerintah ya maupun swasta yang diakui ya, itu selalu pertama yang dikemukakan itu selalu standar, kemudian regulasi, kemudian nasional standar maupun internasional standarnya apa ya, karena memang untuk K3 itu sudah established dalam standar dan regulasi, itu udah pasti ya. Jadi kalau Anda nanti bekerja di K3 itu sudah dibatasin ya, sudah ada patronnya, patron standarnya, patron regulasinya, Anda cari sendiri ya, apa itu standar untuk kebisingan, standar untuk pencahayaan, standar untuk misalnya orang supaya nggak jatuh, kemudian standar untuk misalnya untuk terpapar debu ya, dust dan sebagainya ya, itu sudah ada termasuk regulasi-regulasinya ya, regulasi dari sisi misalnya proteksi lingkungan kerja dan sebagainya. Jadi Anda harus paham semua tuh. Ya, jadi materi-materi yang diberikan sama dosen ya, ini kan karena materinya yang diberikan kan nggak terlalu banyak ya, jadi cuman kulit ari ya, istilahnya kulit ari itu apa sih, kulit kecil sedikit ya, jadi banyak yang perlu dieksplor lagi ya. Jadi terutama di kesehatan kerja ya yang saya berikan di mata kuliah ini ya tentunya masih sedikit sekali ya, karena tentunya kan Anda juga perlu termasuk mata kuliah dosen lain ya. Jadi karena hanya teori ya, hanya 2 KSKS sorry. Jadi memang harus dieksplor. Nah, ini biasanya seperti itu ya. Kemudian ini berbicara dengan standar lagi ya. Jadi ini mengenai peraturan tahun 1970 ya, sama di Indonesia juga Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja kan tahun 70 juga. Nah, ini ada berbicara tentang keberadaan tentang standar konstitusional ya, termasuk NIOSH ya. Kalau di NIOSH ini, National Institute ini selalu menjadi acuan dunia ya, tidak hanya di negara USA tapi juga negara-negara lain ya yang mengikuti kiblatnya Amerika ya, Amerika Serikat, US itu selalu kayak Singapura tuh selalu mengikuti US ya, Singapura kalau di Asia Tenggara ya, kalau Malaysia berarti British ya, Filipina tuh US biasanya, Thailand tuh yang agak independen tuh Thailand, kita Indonesia ya, Indonesia tuh bisa dari US, bisa dari British ya, bisa dari Australia, bisa dari Jepang ya, macam-macam kalau kita. Tapi kalau Singapura tuh biasanya US ya, Malaysia British ya, kemudian kalau Filipina tuh US, kalau Thailand tuh mirip-mirip kita ya, mirip-mirip. Kalau Vietnam biasanya US ya, karena dia kan pernah jajahan Amerika ya. Itu ya, jadi kenapa sih selalu ngambil dari syarat ya, itu tergantung dari kebijakan negara masing-masing ya. Gitu. Kemudian jadi di dalam ini bahwa ini masih berbicara tentang peraturan-peraturan atau standar-standar di dalam peraturannya Occupational Safety and Health ya, kriteria dari standar dari paparan. Jadi bahwa intinya bahwa tidak boleh setiap pekerja itu terpapar material atau zat-zat yang merusak ya daripada kesehatan dan kapasitas fungsi dari tubuh itu sendiri ya. Such employee as regular exposure. Jadi zat itu harus bisa dikontrol gitu ya, sehingga dalam periode tertentu dalam dia selama dia masih bekerja, itu intinya. Dan tentunya
data-data itu kesediaan standar itu berdasarkan data-data saintifik ya yang mudah dicapai diikuti ya. Jadi yang istilahnya data yang valid gitu ya, yang reliable. Ya tentunya ini juga menunjukkan bahwa punya kriteria yang jelas dan diinginkan performan di dalam penerapannya ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa standar ya. Standar itu ada standar yang spesifik yang di sini dikemukakan, ada standar performan, ada standar vertikal dan horizontal. Nah, kalau standar spesifik itu biasanya dia standar teknis ya. Di sini kalau di sini dijelaskan tuh standar teknis, misalnya contohnya ini handrail must be 42 inci height, misalnya tinggi daripada handrail atau apa tuh handrail tangan, pegangan tangan ya harus 40 tingginya 42 inci. Kalau di kita sentimeter atau meter ya, kalau di sana pakainya inci. Nah, ini berhubungan dengan metode yang spesifik, equipment spesifik, desain spesifik ya. Kemudian standar spesifik ini harus mudah diikuti ya dan mudah untuk dijalankan. Dan standar spesifik ini maybe not ya, tidak untuk protective because diinginkan adalah outcome may not actually be accomplished ya. Jadi tidak untuk spesifik yang mudah diikuti ya. Jadi ada menginginkan tuh bisa diikuti ya, bukan yang umum ya, standar teknis yang umum. Yang tapi teknis ya, jadi yang bukan diprotektif ya, jadi nggak boleh. Nah, kalau standar performance tuh apa ya di sini contohnya flexibility and how to do outcome SL. Jadi ada kefleksibilitasan di dalam pencapaiannya, misalnya worker must not be exposed, misalnya pekerja tidak boleh terpapar oleh lead ya, itu logam lebih besar dari 0,5 mg per kubik meter ya, di udara. Jadi kalau performance standar ini secara general lebih protektif ya, dan yet more difficult to comply with and to, jadi dia sangat sulit untuk dipatuhi, sangat sulit untuk dikerjakan sebetulnya ya. Dan performance standar ini required by OSN dan LSN when lebihnya practicable. Jadi kalau standar performan ini ya namanya performan ya, terbaik ya. Standar yang terbaik beda dengan standar tadi spesifik tuh standar yang khusus. Ya, jadi yang khusus yang mudah untuk tadi nih mudah untuk diikuti, comply with and easier to enforce, dan gampang untuk diawasi ya, easier to. Nah, kalau performance standar ini memang standar yang agak protektif ya, agak yang sangat sulit untuk diikuti karena memang yang seharusnya tidak. Jadi memang yang standar yang paling tinggi ya, misalnya dalam urutan standar ini ya, tadi kan standar performance, standar spesifik ya. Jadi ini agak standar performance, dan ini memang harus ada enforce-nya. Ada enforce itu artinya ada hukumannya ya. And to enforce harus dijalankan. Dan ini lebih sulit untuk dipatuhi karena memang tadi worker must be exposed, jadi tidak boleh terpapar. Jadi memang harus diikutin. Ya. Nggak boleh tidak nih, must be not, tidak boleh tidak ekspor, ini harus diikuti. Nah, kalau standar vertikal itu standar sebagian ya, hanya untuk standar pada spesifikasi industri tertentu. Misalnya ada spesifik tertentu, industri tertentu, misalnya di telekomunikasi ya, atau industri bahan-bahan khusus baja ya, atau industri makanan dan sebagainya ya, manufaktur yang memang memerlukan aplikasi spesifik industri ya, tergantung spesifik industrinya.
Kalau horizontal standar tuh standar umum. Jadi dia bisa dipakai seluruh industri. Contohnya yaitu nih noise exposure, confined space ya. Jadi harus ingat ya. Jadi standar itu ada 4 ya. Ada horizontal standar itu standar umum. Kalau vertical standar khusus pada spesifik industri tertentu. Kemudian ada standar yang memang secara regulasi namanya performance standard. Ya, jadi worker must not be exposed, tidak boleh terpapar ya. Tulis gini ini agak susah ya di outcome extent. Jadi ini perlu pengawasan kalau ini kalau standar. Kemudian ada standar spesifik. Spesifik ini dia berhubungan dengan metode, equipment dan desain. Ya. Khusus ya spesifik standar yang mudah untuk dijalankan. Ya, jadi ini tipe-tipe standar ada 4. Nah, kemudian workplace standar, jadi standar kerja itu sumber standarnya itu macam-macam ya. Jadi kalau di ini karena kita dari bahannya dari US, tentunya pertama dari OSHA. OSHA ini mirip istilahnya standarnya permenakernya orang Amerika ya. Jadi Occupational Safety and Health Act itu seperti peraturan regulasinya permenakernya Amerika gitu. Ya, jadi ada Code of Federal Regulation ya. Jadi regulasi negara federal. Dan kemudian ini ada juga namanya Code of Federal Regulation CFR. Nah, ini ada pasalnya ya, pada sana volume ya, tentang labor dan misalnya pasal misalnya subpasal atau ayat ya 1910 jenis untuk industri umum, ada perkapalan, konstruksi, agriculture ya. Kemudian ada juga yang disediakan sumber standar secara online free access. Ya OSHA tapi melalui online ya seperti ini. Ya, jadi pertama kita harus mengenal dulu workplace standarnya. Dari sumber standar dari mana aja. Kemudian ada juga sumber standar dari ini jadi lembaga. Jadi kalau di US itu standar tuh banyak dikeluarkan, itu bisa standar dari tadi apa? Negara ya, negara atau government-nya tadi yang OSHA misalnya. Ada juga dari lembaga-lembaga independen. Kayak misalnya di kita itu kalau di Indonesia itu Persatuan Insinyur Indonesia misalnya PII atau IDI Ikatan Dokter Indonesia. Jadi mengeluarkan khusus istilahnya seperti standar kompetensinya lah gitu ya. Jadi yang disetting sama organisasi profesi tertentu ya. Misalnya kalau di sini ANSI, American National Standard Institute ya, macam-macam. Ada juga yang tentang fire ya, fire saya lupa. Kemudian tentang makanan ya, bisa juga. Jadi they are not government agency. Jadi dia bukan agensi, berbeda dengan yang tadi. Kalau ini pemerintah, karena Code of Federal Regulation ya. Ya peraturan-peraturan pemerintahnya daerah, peraturan provinsi dan sebagainya. Nah ini kalau ini peraturan dari organisasi not per government, jadi memang dari profesinya ya. Jadi ada ANSI, ada ada mechanical engineer ya, ini teknik mesin ya. Kemudian ada American Society Testing and Material, ini dari teknik material ya dan uji. Kemudian ada Compressed Gas Association dari asosiasi gas ya, perusahaan-perusahaan gas. Kemudian ada National Electrical Manufacturer Association, ini dari perusahaan elektrik ya, perusahaan listrik. Kemudian ada ini National Fire NFPA, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana prasarana ya, alat, mesin, bahan dan sebagainya yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran. Nah itu dia ada label NFPA-nya. Kalau bisa ada, maksudnya kalau mau sah dari sisi agensi, standar agensi NFPA ya. Dan kemudian Society Automotive Engineer ya, ini tentang teknik otomotif juga ada. Ya banyak ya. Jadi kadang-kadang kalau suatu alat bahan yang dipakai gitu itu memerlukan juga daripada suatu standar yang disetujui dari tadi ini, dari organisasi yang not government agency ya. Dan standar ini merupakan konsensus di sini. Konsensus itu kesepakatan daripada profesi semua ya. Jadi di sini ya berdasarkan pengalaman, penelitian-penelitian yang
dari universitas ya dan sebagainya. Kalau pemerintah kan biasanya, jadi mau dipakai yang mana? Biasanya kalau pemerintah tuh yang secara general ya, tadi yang federal sama kayak kita kayak misalnya Permenaker atau general. Nah sebetulnya Permenaker dari kita atau Permenkes atau Kemenlh ya, itu munculnya memang harusnya dari standar-standar seperti ini. Jadi dibakukan secara nasional ya. Kenapa harus ada standar pemerintah? Ya karena kalau pemerintah mengeluarkan pasti ada sanksi. Ada istilahnya ada, kalau pemerintah mengeluarkan standar itu biasanya berdampak kepada hukum ya, pada hukum. Karena kalau menegakkan suatu ya kan misalnya dia terjadi pelanggaran di lapangan ya, di aktiviti sehari misalnya dia mencemari, kemudian lingkungan kerjanya menjadi bising dan sebagainya, akhirnya mengganggu lingkungan dan sebagainya, yang dipakai adalah standar pemerintah karena itu tadi, karena memiliki kekuatan daripada hukum. Kalau standar yang ini itu teknis ya, standar teknis ya. Sebetulnya sih pemerintah juga mengeluarkan standar dasarnya tetap dari mereka ini juga ya, dari standar-standar dari organisasi profesinya ya. Kalau misalnya tentang tadi NFPA ya, pemerintah mengeluarkan tadi yang peraturan regulasi tentang kebakaran ya, tentunya dari NFPA sama ya gitu ya, cuman dia ada sanksi hukum itu aja ya. Ya, kemudian jadi ada dua standar ya, jadi standar yang pemerintah punya, ada juga standar yang diciptakan yang bukan non pemerintah yang berdasarkan konsensus, yaitu daripada organisasi-organisasi profesi yang menaunginya ya, tentang khususnya di K3. Nah ini kita masuk ke OL. Jadi kalau pengertian OL secara garis besar tuh konsep ambang batas, kemudian measurement, pengukuran, kemudian durasi exposure, terus total exposure dan oil source ya, jadi sumber-sumber daripada occupational export limitnya, batasnya. Jadi catatan, oil discussion by necessity include concept and term of the field of chemistry. Jadi ini dibatasi diskusinya untuk bidang kimia ya. Jadi are not required to know, tidak dibutuhkan untuk tahu kimia, tapi they should be able to perform basic exposure calculation. Jadi di sini karena ini bahannya dari bahan khusus ya, jadi yang mengikuti kursus ini student ya, tidak memerlukan untuk tahu kimia ya. Jadi Anda tidak tahu kimia, tapi yang harus diperhatikan adalah mampu menerapkan dasar daripada perhitungan paparan di sini. Ya. Jadi kita belajar dari perhitungan paparan. Jadi equation profit. Ya, jadi diskusikan tentang ini bidangnya bidang kimia ya. Jadi bukan fisiknya. Nah ini konsep threshold limit ya. Jadi misalnya dari efek dari bahan kimia itu tergantung daripada dosis. Jadi di sini ya. Jadi kalau dosisnya meningkat ya tentunya kan sini dosis bawah ya, dosis yang ininya mortality itu persen mortality, angka kematian ya. Jadi ini ada sumbu X-nya itu dosis ya, dosisnya dari 5 atau 0 sampai 800 mg per kilo. Terus sumbu Y-nya ini persen mortality dari 0% sampai 90%. Jadi konsepnya dari sisi threshold limit konsep ya, konsep nilai ambang batas ini, bahwa kalau di bidang kimia kalau dosisnya makin meningkat di sini artinya mortality-nya makin tinggi gitu ya artinya. Ya, jadi di sini the effect of chemical exposure depend on the doses ya. Jadi itu udah dipakai, jadi istilahnya ini apa sih rumusnya gitu ya, rumus atau prinsipnya bahwa efek dari suatu bahan kimia itu tergantung, ekspor paparan dari efek bahan kimia itu tergantung daripada dosis. Nah, this is the dosage response principle. Jadi for most bahan kimia itu biasa ada threshold, nilai ambang batas, ada low dose, without harmful. Jadi ada yang dosis rendah ya, kayak 5 ini kan dosis rendah. Ini biasanya efeknya without harmful effect, jadi tanpa ada kerusakan. Jadi ini
dasarnya adalah epidemiologi studi health in different. Jadi penciptaan tabel seperti ini dasarnya yaitu dari penelitian epidemiologi, balik lagi ya. Jadi studi epidemiologi kan tadi balik lagi. Jadi studi epidemiologi ini yang menolong mengimplikasi tentang paparan daripada nilai ambang batas. Terus exposure limit ya, jadi perbatasan exposure limit are intended to keep exposure below harmful level ya, jadi zero exposure usually is not. Nah, jadi artinya exposure limit ini juga membatasi ya, atau membatasi bahwa untuk level sampai mana itu tidak berbahaya. Jadi tidak berbahaya. Jadi misalnya di sini dosis 100 mg dengan mortality 50%. Artinya kalau dia 100 mg berarti ada 50% kematian. Ya, jadi batasnya sampai mana untuk bahan kimia? Kita mau pakai basis dosisnya mana? Kalau 50 mg ini ada 30% kematian ya. Tapi kita tidak bisa zero exposure, nggak mungkin ya. Jadi bahan kimia itu nggak mungkin zero, pasti selalu ada dosisnya. Dan dosisnya seberapa besar. Nah, ini 30 berapa persen kematian. Ya tentunya kita tidak menginginkan dosis yang besar, tergantung daripada tadi. Misalnya suatu tempat kerja ya, kayak soal kemarin di kuis, itu kan di bahan kimia tertentu ya, itu dipakai misalnya dosisnya berapa miligram ya. Misalnya biasa umumnya sih 50 ya, 50% mortality. Ya, biasanya ini 50% mortality ini bukan manusia ya. Mortality kematiannya ini adalah kematian hewan. Jadi tentunya sebelum dipakai di dalam suatu applicable oleh human ya, dipakai sama manusia, tentunya bahan kimia itu ada nggak sih dampak ke manusianya, tentunya diuji coba pada hewan uji coba di laboratorium, makanya memakai dengan epidemiologi ya, studi tapi di lab. Ya, jadi ini 5% mortality-nya persen mortality hewan coba, bukan manusia ya. Kalau manusia bukan jam banget ya. Ya, jadi persen hewan coba pada mencit atau tikus ya. Jadi kalau biasanya 50% mati hewan coba, itu biasanya maksimumnya ya. Itu berapa? Ya, itu dosisnya berapa, atau ppm-nya berapa gitu. Jadi ini adalah threshold limit concept. Tadi Anda bisa baca lagi. Nah, ini masih, nah kemudian dan most worker dan biasanya pekerja itu terpapar melalui air, udara ya. Jadi kontaminan di lingkungan kerja ya. Jadi kalau kita memasuki tempat kerja apapun, itu paling banyak, paling sering terkontaminasi atau terpapar itu dari airborne, udara ya, termasuk COVID-19 itu kan dari airborne juga kan. Jadi kalau COVID-19, kalau Anda bekerja di pabrik-pabrik atau manufaktur, selain kena COVID, misalnya waktu zaman COVID kemarin ya, ditambah bahan kimia kontaminannya, jadi double ya, double burden, double efek, double kontaminan ya. Jadi makanya berat ya. Udah ada COVID-nya, tambah lagi bahan kimia kan gitu. Nah ini, jadi banyak pekerja itu terpapar melalui udara. Nah ini dari gas dan vapor, apa itu gas dan vapor ini, makanya kemarin ada bentuk-bentuk bahan kimia, yaitu ini. Ya ada satupun yang jawab benar ya, apa bentuk bahan kimia, yaitu ya gas, vapor, particulate. Ya apa itu gas, vapor, particulate? Ya ini coba Anda cari istilah ini, bentuk-bentuk bahan kimia, siapa tahu keluar di UAS. Jadi kimia itu ada bentuknya gas, ada bentuk vapors, ada partikulat atau aerosol. Ya. Itu banyak sehingga di udara, sehingga kontaminan melalui udara itu sangat sering ya, sangat sering mengenai pekerja ya. Kalau pakai kulit kan terpapar kulit, kalau kita nafas nggak mungkin ya. Nah paling pakai masker ya. Sekarang kan memang udah pakai masker, oke. Karena COVID-19, jadi sebenarnya kalaupun sudah tidak ada, bukan sudah ada COVID ya, maksudnya COVID-nya sudah melandai, tetap orang harus bisa menjaga diri makanya dengan adanya pandemi kemarin sampai sekarang pun
Salah satunya yaitu yang kita memakai masker itu sebetulnya sampai sekarang pun kita memakai masker itu sebenarnya membudayakan juga itu tadi karena ada ini nih, paparan konten airborne kontaminan yang lebih banyak. Nah, sehingga dengan memakai masker terutama masker apapun yang bagus ya tentunya, kalau yang udah jelek dibuang, tolong jangan dipakai seminggu, dipakai itu aja maskernya, terlaluan banget gitu ya. Jadi sehari sekali dibuang gitu, diganti. Kan sekarang masker murah ya. Waktu zaman-zaman pandemi kan mahal ya, satu pak itu mungkin bisa sampai 100-200 ribuan lebih. Kalau sekarang paling 20 ribuan udah dapat 50 pak. 21 pak isinya banyak udah dapat 10 ribu. Jadi satu hari satu buang ya. Nah, ini melindungi kalian ini nih. Jadi airborne konten airborne kontaminan. Airborne kontaminan. Nah, ini cukup, makanya kampanye masker harus selalu ada ya, selain cuci tangan ya, cuci tangan apa tadi memakai hand sanitizer tuh bagus tuh, suatu pelajaran bagus memang dari pandemi itu, banyak sekali pelajaran ya di dunia, jadi bagi masyarakat dunia. Tapi sekarang orang balik lagi ke awalnya jadi males ya, nah, itu balik lagi penyakitnya, balik lagi maning ya. Nah, kemudian paparan yang dihubungkan dengan dosis ya, stroke inhalasi, jadi berhubungan dengan pernafasan, jadi paparan yang dihirup. Jadi kalau pekerja bernafas tuh sekitar 10 meter kubik dalam 8 jam ya. Jadi contoh, jadi misalnya ada 0,05 mg per meter kubik lead ini aerosol. Jadi aerosol misal apa tuh partikel logam ya, lead di udara, terus dikali 10 meter kubik udara yang dihirup ya per shift, itu sama dengan setengah miligram lead exposure dose per shift. Jadi Anda menghirup setengah miligram. Jadi kalau Anda bekerja per shift itu 8 jam ya, nah, terus nggak pakai masker, padahal di udara ini ada 0,05 mg per meter kubik. Kalau misalnya pekerja itu orang dalam 8 jam bernapas menghirup sekitar 10 meter kubik udara, ya ada setengah miligram logam terpapar ya, dosis terpapar logam ya per shift-nya, gila ya. Jadi setiap hari setengah miligram terpapar. Itu yang bersihin siapa tuh? Ya kalau baju kotor berdebu dibersihin sama rinso ya, tapi kalau paru-paru kotor dibersihin sama apa? Kan nggak mungkin kan kamu paru-parunya dikeluarin, dicuci, dimasukin lagi ya. Kalau misalnya film kartun gitu ya, ya misalnya Mickey and Mouse gitu kan bisa ya, atau Donald Bebek bisa film kartun, tapi ini manusia kan logikanya nggak ada. Yang bersihin siapa paru-paru? Ya di badan Anda. Selama badan Anda sehat ya mungkin itu akan dibersihin sama leukosit ya, monosit ya, sel-sel darah putih. Tapi kalau misalnya Anda dalam keadaan nggak sehat, leukositnya nggak sehat atau monositnya ya, yang ada itu mengendap, bahan itu mengendap di paru-paru, akhirnya terjadi lama-lama kalau akumulasi ya, kalau paru-parunya sehat. Kalau misalnya terus ditambah Anda merokok, nah sekarang banyak ya yang masih kecil-kecil muda aja, anak SD aja ngerokok ya, tambah merokok, nah itu memperberat tuh paru-paru. Ya udahlah, artinya kesehatan harusnya dijaga ya, bisa Anda jaga, resiko penyakit bisa Anda hindari, tapi Anda menghadapi resiko ya, Anda tantang resiko, akhirnya paru-parunya berat kerjanya ya. Syukur-syukur kalau sehat terus, kalau misalnya ke depan belum 40 tahun udah karsinoma paru ya. Kalau udah karsinoma paru ya, paru ada 2, dipotong sebelah tinggal 1, napas nganga ya, kayak Jenderal Sudirman tuh kan dia paru-parunya sebelah deh ya. Biasanya kalau udah paru-paru sebelah sama kayak ginjal sebelah, ini hidup nggak akan lama ya, karena berat ya, 2 aja udah berat ya, kiri kanan. Nah itu seperti itu ya, ini perumpamaan seperti itu. Tapi ini kalau yang ini water breath 10 meter kubik per 8 jam shift ini benar. Jadi kalau misalnya ada bahan kimia di udara ini, contohnya lead aerosol ya, jadi sekitar ya 0,05 kali 10 aja, 0,5 miligram. Ya walaupun kecil miligram ya, setengah miligram, tapi kalau di dalam badan tubuh kita ya besar, karena badan tubuh kita ini debu kan nggak kelihatan ya, mikrogram, tapi setengah miligram besar banget ya, masuk ke dalam tubuh kita. Nah kemudian dari tadi most exposure tadi jelas ya, jadi
paparan banyak dalam udara. Nah, ini kalau suatu tambah kimia. Nah, ini pengukurannya bagaimana? Jadi kalau pengukurannya ya tentunya ini balik lagi ke pelajaran kimia dulu SMA ya, tapi ini secara aplikasi aja. Ya, jadi miligram per mililiter kubik ya, jadi massa bahan kimia per volume udara. Jadi untuk ukurannya seperti itu. Kemudian kalau gas vapor, kalau untuk bentuk kimia gas dan vapor watt, paparan sering diekspresikan dengan volume basis ya, basis volume. Jadi dengan ppm. Ya, jadi kalau yang ini massa per volume ya, jadi massa miligram per meter kubik. Ini ukuran-ukuran daripada paparan bahan-bahan kimia yang bahan kimia paparan ya, bahan kimia paparan itu ekspresinya bisa massa per volume ya, miligram per meter kubik atau miligram biasanya ya, atau ppm ya, ppm itu yang basis volume part per million ya, berapa bagian per sejuta. Jadi 1 ppm itu 1 bagian gas atau watt gas atau watt dalam 1 juta bagian udara. Nah, kalau debu, partikel debu biasanya dihitung, jadi ditentukan dari microscopic examination, pemeriksaan mikroskopik. Jadi kalau partikel debu dia nggak bisa memakai satuan miligram meter kubik maupun ppm. Jadi kalau debu itu airborne particle menggunakan mikroskopik ya, jadi penghitungan mikroskopik ya, dia ada alatnya, diserap gitu, kayak filter, terus filternya dilihat di mikroskop. Nah ini makanya industrial hygiene mempelajari seperti ini, beda dia ilmu tersendiri. Nah ini fiber exposure-nya diekspresi, jadi ada fiber ya di dalam udara, jadi makanya cc ya, cc. F per cc or F per mili. Ya, F itu kalau nggak salah fiber ya. Biasanya fiber di dalam udara. Jadi berapa serat dalam udara, fiber per cc atau fiber per mili. In past year ya, dalam beberapa tahun paparan debu juga secara umum mengekspresikan juta per partikel atau per kubik foot. Jadi di sini MPPCV. Jadi million partikel per kubik foot ya. Ini istilah ini harus tahu nih, karena memang kalau nanti biasanya alat-alat pengukur di industrial hygiene ya, untuk gas, vapor, kemudian untuk yang debu ya, ini menggunakan satuannya ini tadi nih, misalnya kayak MPPCV ya, million of particle per cubic foot, atau VCC ya, fiber per cc ya, itu harus tahu. Oh ini untuk alat untuk mengukur debu. Oh kalau ya per million untuk yang ppm itu untuk gas dan vapor. Itu sesuatu zat yang menguap ya. Nah kemudian kalau yang agak logam itu biasanya makanya miligram per meter kubik ya, untuk yang logam. Ya, jadi kita harus paham tentang ukuran-ukuran daripada paparan airborne exposure, jadi paparan melalui udara. Nah ini hitung-hitungannya, jadi kalau pengkonversian dari misalnya didapat miligram, misalnya didapat miligram per meter kubik, ya kemudian ini dijadikan ke ppm, bisa nggak hitungannya? Bisa. Ini hitungan udah baku, juga nggak usah ditanya apa ini dari mana asalnya, ini udah baku, terima aja ya. Biasanya perhitungan ini karena bahan dari kursus ya, jadi ini perhitungan yang secara memang sudah general dipakai di kalangan industrial hygiene ya, seperti ini. Jadi ini ada perhitungan, tadi ada konversi ya, mau pakai ppm atau ml, saling mengkonversi, dipindahin gitu ya, misalnya kalau kita logam mau dikonversi ke ppm ya tinggal dikali-kali aja ya, molar volume, jadi temperatur. Jadi untuk volume molar ya, balik lagi ke SMA nih, molaritas ya, volume bahan ya, molar volume dalam temperatur standar ya, temperatur ruang itu 24,45 liter. Seperti itu. Kemudian ini perhitungan tadi kan sesuai tujuan belajarnya tadi ya, jadi Anda tidak perlu bahan kimia apa, tapi
paham tentang menghitungnya, cara menghitung. Sebenarnya kalau ada alat ukurnya itu sebenarnya dengan sendirinya kalau kita tinggal masukin ada juga tuh yang paling canggih tuh. Misalnya berapa volumenya terukur sekian terus ada pengalinya dengan sekian udah keluar langsung. Tapi ini kan secara apa ya hitungan konvensionalnya seperti itu. Nah ini diasumsikan misalnya ada etanol 0,452 mg yang dikumpulkan dalam 240 ml udara sampel. Jadi ada sampel udara sekitar 240 ml, belum 1 liter ya. 1 liter kan 1000 mili. Jadi ada seperempatnya, ada 0,42 mg etanol. Nah, ini etanol. Nah, hitung massa per volume. Nah, kalau massa per volumenya ya tinggal kali aja 0,42 kali 24 kali 1000 mili per 1 liter, sekitar 1883 mg per meter kubik. Besar juga ya. Jadi kalau massa per volume sekitar 1883 mg per meter kubik ya. Jadi 1 meter kubik udara ada 1883 mg etanol ya. 0,42 mg etanol. Ini kalau didapat dari mana ya? Dari alat ya, alat ukur ya. Nah, kalau kita mencari berat molekulernya untuk volume kalkulasinya seperti ini. Jadi mengestimasikan MW ini molecular of weight ya, berat molekul etanol ya, tinggal molekul etanol kan C2H2OH ya. Jadi C-nya 12, karbon kan nomor atomnya 12 kali 2 tambah kalau hidrogen nomor atomnya 1 ya. Ini balik lagi kayak SMA, oksigen 16 kali 1. Jadi kalau H-nya kan ada 6 nih, H5. Nah, jadi kali jadi ada 46 gram per mol. Or look it up etanol, jadi sekitar berat molekulnya 46,07. Nah, untuk menghitung ke ppm, ya jadi tinggal dikali aja 1883 dikali 24 per 46 molekul berat molekul etanol. Jadi kalau didapat massa per volume, didapat miligram etanol kita rubah ke ppm, kita harus cari dulu intinya ya dari rumus ini cari dulu adalah berat daripada berat molekulernya. Nah, berat molekulernya kita harus tahu nih nomor-nomor atom dari tadi masih zat kimia ya. Kalau karbon tadi berapa? 12, kalau hidrogen 1, oksigen 16. Ya, ada di tabel periodiksi bahan kimia. Jadi tabel periodik bahan kimia itu kamu harus punya tuh nanti kalau kerja di di bagian perhitungan bahan kimia ya. Ya, sebagainya aja. Jadi bagian SMA masih dipakai. Jadi sampai tempat kerja bahan kimia masih dipakai. Jadi ada sekitar 1000 ppm etanol. Jadi 0,452 mg etanol yang dikoleksi dari 240 ml udara sampel itu ada 1000 ppm. Gede banget ini. Jadi 1000 ppm ini tinggi banget ya. Etanol itu apa? Nah, etanol dicari. Etanol itu apa sih? Etanol kan kayak golongan alkohol ya. Itu yang etanol yang mudah menguap ya. Etanol. Nah itu melihatnya di MSDS ya, material safety datasheet untuk safety and health. Kemudian, nah ini kemudian kita juga belajar dari occupational exposure limitnya, belajar tentang duration of exposure. Jadi kalau paparan, jadi selamanya paparan, jadi lama-lamanya paparan itu berhubungan dengan racun kan, efek toksiknya yang tergantung dari lamanya paparan. Jadi kalau makin lama ya tentunya makin kronik ya, efeknya kronik. Jadi total dosis important factor, regardless of duration. Jadi for a chemical having short term acute effect. Jadi untuk chemical yang mempunyai acute effect, itu short term exposure duration must be avoided. Jadi ada bahan-bahan kimia yang memang bahan kimia tertentu yang memang ada dosisnya yang harus besar, sehingga dia baru bisa menjadi toksik. Ada juga bahan kimia yang nggak besar dosisnya, ya cuma 0, sekian, tapi efeknya tuh akut. Jadi dalam sekian cepat aja itu nggak sampai kita terpapar, nggak sampai sejam aja kalau itu terpapar dengan dosis tertentu itu berbahaya. Ada juga, makanya bahan kimia itu punya sifat, setiap bahan kimia kan lebih kalau bahan kimia kan saya sudah bilang dari awal itu selalu diciptakan setiap tahun. Ada bahan kimia baru terus bahan chemical itu selalu diciptakan setiap tahun baru. Ya makan, dan itu biasanya belum ada MSDS-nya.
ya, karena itu tadi, karena kebutuhan ya. Soalnya kayak plastik ya, plastik itu macam-macam. Ada plastik untuk yang memang keras, ada plastik yang tidak bisa lebur oleh alam, ada plastik yang bisa lebur oleh alam ya, macam-macam. Terus kemudian bahan-bahan keramik dan sebagainya ya, kemudian kertas dan sebagainya itu kan chemical semua ya. Kita nggak mungkin manusia nggak berhubungan dengan kimia. Nah, tentunya punya efek. Nah, efeknya ini ada namanya duration of exposure. Jadi nanti ada pelajarin lagi. Nah, ini kalau kita perhitungannya tentunya kita harus tahu kalau duration of exposure itu namanya TWA, time weight average exposure. Jadi ada waktu tertimbang rata-rata. Jadi pengaplikasian kontaminan dengan long term or chronic effect ya, atau aplikasi dari kontaminasi suatu bahan kimia yang lama atau efek kronik ya, misalnya bahan-bahan kimia yang karsinogen. Apa tuh karsinogen? Bahan-bahan kimia yang karsinogen ya, yang bahan kimia yang mutagenik, yang bisa menyebabkan mutagenik, karsinogen, kemudian bisa juga yang berhubungan dengan embriogenik, bisa juga yang berhubungan dengan neurogenik ya, yang pada saraf dan sebagainya, itu hati-hati gitu ya. Jadi setiap bahan kimia itu juga punya senangnya dia di mana, mengendap di tubuh. Ada yang senangnya mengendap di ginjal, ada yang senangnya mengendap di paru-paru, ada yang senangnya mengendap di darah, ada yang senangnya mengendap di otak. Nah, itu harus dipelajari di MS ya, selain itu ataupun di informasi lain. Ya. Nah, itu perhitungannya. Jadi sudah ada di sini, ada yang single long term sample, ada yang multiple. Jadi kalau yang single ya hanya satu C1 ya T1 per T. Ya, kalau dia multiple ya harus ditambah gitu ya. Ini duration of exposure. Ini contohnya ada, silakan nanti Anda baca. Udah mau jam 17 ya, jam 17. Ini juga occupational exposure. Ini duration of exposure masih ya, ada namanya. Ini penjelasannya juga ya. Jadi lamanya paparan tuh ada juga yang namanya STEL. Nah, STEL ini dia short term exposure limit STEL. Jadi kontaminan yang punya toxic effect dalam periode yang pendek tadi saya bilang. Ya, terutama untuk bahan-bahan kimia yang memiliki CNS depresan. CNS depresan itu cerebro neuro S-nya lupa sih. Ini berhubungan sama otak nih. Jadi kalau bahan kimia yang mempengaruhi langsung kesadaran ya. Jadi misalnya apa ya? Jadi kita nggak boleh. Jadi ini ada stylenya. Jadi stylenya sekian ini dalam waktu menit. Misalnya dalam sekian menit kita tidak boleh terpapar bahan kimia tersebut. Kalau misalnya terpapar, kita mengakibatkan ini CNS depresan, bisa pingsan. Atau bisa kalau misalnya akut bisa pingsan, lama-lama bisa mati. Ya. Ini namanya style. Ya, ini misalnya biasanya 15 menit. Ya, 15 menit lama. Jadi dalam waktu 15 menit, kita nggak boleh lebih dari 15 menit. Jadi dalam satu hari 8 jam kerja, ya 8 jam, kita kan terhitung umumnya 8 jam kerja sehari. Itu 8 jam kerja itu tidak boleh lebih dari 15 menit terpapar dari bahan kimia tertentu yang sebutnya dengan style. Jadi hati-hati kalau di tempat kerja ada bahan kimia yang style, ada stylenya, dilihat dulu stylenya apa, terus di tempat mana, itu kita nggak boleh kalau kita masuk tempat itu lebih dari 15 menit. Nah, ini karena itu tadi kan kita berbicara dengan bahan kimia airborne, ya, kontaminan airborne. Nah, kemudian ada juga sealing. Nah, ini sealing lebih ketat lagi. Sealing itu peak limit, artinya dalam sekian lebih kecil lagi, bukan 15 menit, dia mungkin sedetik. Jadi kontaminan yang mempunyai immediate efek-efek yang singkat, jadi iritan gas. Jadi dalam waktu yang berapapun nggak boleh kita nggak boleh kena. Kalau kena udah langsung terdampak ya, langsung pingsan kita ya. Jadi nggak boleh nih. Jadi dalam waktu sekian emang sifatnya bahan kimia itu ya, jadi kita masuk udah bau banget gitu terus langsung pingsan. Nah, itu namanya sealing, peak limit. Ini hati-hati kalau yang punya sealing atau peak limit nih. Jadi disease aposental seharusnya tidak boleh dilampaui ya. Jadi di dalam praktisnya duration is limited by the measuring technology. Jadi ini harus memakai di ruangan itu ada bahan yang sealing limit atau peak limit, ini harus pakai pengukuran teknologi. Jadi ruangan itu di luarnya harus ada indikator. Jadi dilihat ada berapa menit.
Tapi yang masuk harusnya bukan manusia, robot ya. Jadi manusia masuk situ bisa teriritasi meninggal. Hati-hati. Ataupun duration bahan kimia tertentu yang dalam waktu sekian tadi dosisnya meningkat dalam waktunya tidak boleh dilampaui. Kalau dilampaui teriritasi orang sekitar situ atau makhluk. Mungkin tidak hanya orang, bisa juga makhluk hidup yang lainnya, binatang bisa juga mati gitu ya. Ada juga seperti itu. Ya ini duration of exposure ya. Jadi ini artinya tanda-tanda atau simbol-simbol daripada lamanya paparan, mulai dari ceiling ya, ceiling optic limit, kemudian short term style, kemudian tadi ada TWA ya. TWA itu waktu rata-rata ya sehari ya, dan dihubungkan dengan dosis tosik. Kemudian tentang ini tentang road exposure. Jadi masuknya paparan tuh bisa dari mana sih? Ya pertama dari kulit ya. Mungkin itu aja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya lebih kurangnya mohon maaf. Jadi saya akhiri karena saya udah dipanggil dari klinik ya. Jadi tolong dipelajari aja ini ada 40 paparan. Kalau ada apa-apa tanya aja ya tentang oil. Ini cukup lengkap ya tentang oil. Silakan Anda baca. Bahan udah saya kasih. Jadi intinya oil ini lengkap ya. Jadi dari mulai tadi tentang peraturan, cara membacanya dan sumber-sumbernya ya, sampai sini. Sampai perhitungan-perhitungannya. Dan problem di lapangan. Mungkin itu saja. Silakan dibuka itunya ruang webnya. Ya, jadi cukup menarik kalau oil memang harus pelan-pelan bacanya kalau memahami tentang occupational limit itu detail banget ya, bagus banget itu. Itu diambil dari bahan kursus sudah lama. Tapi kalau Anda pelajari pelan-pelan tuh bagus runtut. Memang kalau orang bule tuh kalau ngajar bagus ya. Memang bahasa Inggris, memang semuanya bahasa Inggris saya bilang tadi. Tapi itu bagus dipahami, jadi dari mulai berhubungan dengan apa itu tentang konsep daripada berulang-ulangnya baca dari situ ya. Dan Anda paham tentang itu aja. Ya. Oke, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti tolong diinfokan aja Mbak Ardi, apa kita masih bisa ketemu lagi satu kali lagi ya. Mungkin ada review tentang tugas-tugasnya akan saya lihat kembali, tugas-tugas yang sudah dikumpulkan ya, yang belum, yang masih kurang, yang enggak. Kadang-kadang mahasiswa kadang sering kali ya, bikin tugasnya tuh asal gitu ya. Maksudnya saya lihat kok ini niat nggak sih bikin tugas gitu ya. Kalian pada mahasiswa loh, bukan siswa ya. Mahasiswa. Jadi lengkap. Jadi nanti kalau Anda bekerja, balik lagi gitu. Nanti kalau Anda bekerja, dikasih tugas sama bos, dikasih tugas sama majikan, dikasih tugas sama manajer Anda, itu menjawab atau mengerjakan tugas tuh A sampai Z, lengkap gitu. Kalau lengkap, enak, jelas, jadi dipuji gitu. Karena aja. Jadi misalnya kalau kita bikin laporan nggak bisa, waduh bahaya. Ya. Ini lebih K3 itu harus lengkap ya, dari mulai dasar hukum, teknisnya, kenapa bisa begini, kemudian analisisnya apa, kesimpulannya apa, tindak lanjutnya bagaimana. Gitu. Ya semuanya gitu dasar-dasarnya itu ya, dasar-dasar dari sebuah membuat laporan atau tugas seperti itu. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Sehat semua. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketemu lagi, saya bersyukur ya minggu depan itu untuk kita mengulas misalnya tentang bahan apa tugas atau bahan ujiannya ya.